yang berada di Los Angeles, California untuk mengetahui sebenarnya bagaimana kondisi di sana. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi waktu Indonesia, Virginia. Virginia, bagaimana kondisi TPS di tempat Anda berada saat ini, Virginia? Ya, Sarah dan pemirsa Metro TV, saat ini saya berada di depan Staples Center. Mungkin bagi sebagian Anda kenal ini sebagai kandang dari Lakers, LA Lakers dan LA Clippers ya. Tapi untuk hari ini dan 11 hari yang lalu, Staples Center jadi tempat TPS, tempat memberikan suara bagi warga di daerah Los Angeles County dan sekitarnya. Mereka memberikan suara di sini dan memberikan juga balot atau menaruh surat suara mereka yang bisa diserahkan secara langsung di tempat ini. Saat ini kita bisa lihat antrian sudah tidak ada dan memang untuk hari ini tidak terlihat antrian yang panjang. Dari tadi saya sudah sekitar ada 5 jam di sini dan sekitar 2 jam lagi TPS ini akan ditutup, namun tidak terlihat antrian yang panjang sehingga dengan mudahnya orang bisa masuk saja ke dalam dan memberikan suaranya tanpa ada halangan apapun dari di Staples Center ini, Sarah. Ya Virginia, karena tahun ini kita juga masih menghadapi pandemi COVID-19, sebenarnya apa yang membedakan pemilu di Amerika Serikat tahun ini dibandingkan sebelum-sebelumnya? Tentunya dengan adanya pemilihan awal yang dilakukan sebelum tanggal 3 November, ini sebenarnya memang bukan hal yang baru di Amerika Serikat. Hal ini memang sudah biasa dilakukan oleh terutama bagi warga-warga yang berkebutuhan khusus atau memang akan berpergian pada hari pemilu. Namun tingkat atau banyaknya jumlah suara yang masuk sebelum hari atau tanggal 3 pemilu itu membludak dan di California sendiri pada hari Senin kemarin, sehari sebelum pemilu secara resmi, sudah ada 51% suara yang sudah masuk atau sekitar 11,2 juta surat suara yang sudah masuk. Itu separuh dari jumlah total pemilih yang terdaftar di California tahun ini. Sehingga antusiasmenya terlihat dan bagaimana voter turnout atau jumlah pemilih yang masuk atau memberikan suaranya tahun ini begitu terasa dan begitu terlihat bahkan jauh sebelum hari H pemilu. Dan di hari H pemilu justru kita melihat antrian yang panjang itu tidak terjadi. Nah, apakah ini memang menjadi fenomena baru ya, karena sebelumnya kita tidak pernah melihat voter turnout atau rekor untuk angka tertinggi untuk pemilihan umum sebelum hari H itu setinggi ini. Jadi ini sangat membuat walaupun ada pandemi, jadi mungkin juga ada berkahnya dengan adanya pandemi ini, Sarah. Ya Virginia, sebenarnya kapan kira-kira kita bisa mengetahui hasil akhir dari pemilihan presiden Amerika Serikat tahun ini, Virginia? Ya, kalau biasanya kita melihat tahun-tahun sebelumnya pilpres di Amerika Serikat itu, jika salah satu TPS dan yang TPS yang pertama yang menutup diri adalah TPS yang ada di negara bagian di pantai timur Amerika Serikat ya. Dan dari situ lalu bergeser ke tengah Amerika Serikat, lalu bergeser ke pantai barat Amerika Serikat, di mana saat ini kalau di pantai timur itu sudah tutup, di sini masih ada 2 jam lagi sebelum TPS ini tutup. Nah, tapi tahun ini karena adanya pemilihan umum, pemilihan yang dilakukan lebih awal tersebut, termasuk lewat pos dan juga surat suara yang dimasukkan terlebih dahulu, pemrosesannya membutuhkan waktu dan dari setiap negara bagian punya timeline atau peraturan sendiri untuk bagaimana mereka akan memulai proses atau memverifikasi surat suara tersebut. Jadi misalnya di Philadelphia, surat suara itu baru bisa diproses pada tanggal 3 November. Sementara misalnya di California, surat suara itu sudah bisa diproses sejak surat suara itu diterima oleh panitia komisi pemilu yang ada di California. Sehingga dengan perbedaan timeline ini, jadi kita tidak akan melihat pattern atau pola lama di mana biasanya kita bisa langsung mengetahui siapa yang akan jadi presiden selanjutnya sesaat setelah TPS tersebut tutup. Sarah. Ya Virginia, di Amerika Serikat ini menggunakan sistem electoral college dan sering sekali kita dengar negara swing states, negara bagian swing states. Sebenarnya negara bagian mana saja yang menjadi perhatian warga Amerika Serikat khususnya tahun ini? Ya, saat ini yang paling jadi battleground state atau yang paling sering dikunjungi adalah Pennsylvania yang kerap kali dikunjungi oleh kedua kandidat presiden, dan tadi pagi Joe Biden juga sempat menuju ke rumah masa kecilnya di Scranton, Pennsylvania. Saya sempat berkunjung ke sana dan daerah ini memang sangat unik ya. Dia, Scranton, Pennsylvania sendiri ini adalah daerah yang sangat
Demokrat yang sangat mendukung Biden dan sebelumnya juga sangat mendukung Hillary Clinton. Namun begitu kita keluar berkendara sekitar 25 menit saja, kondisi atau keadaan yang ditunjukkan oleh daerah di lingkungan tersebut langsung berbeda. Jadi begitu kita lewat kira-kira kayak 2 meter di depan kita saja, bendera atau sign atau poster yang ditampilkan itu begitu berbeda. Jadi dari yang mendukung Biden langsung tiba-tiba mendukung Trump seluruhnya. Nah, battleground seperti Pennsylvania ini yang masih diperebutkan. Selanjutnya juga ada Florida yang menjadi salah satu negara bagian yang mempunyai 29 electoral college atau suara elektoral yang akan diperebutkan antara kedua kandidat tersebut. Ini juga akan menjadi salah satu state atau negara bagian kunci di mana kandidat yang berhasil memegang Florida atau memenangkan Florida ini kemungkinan besar akan bisa memenangkan negara-negara bagian lain dan mempunyai keunggulan tersendiri untuk mendapatkan jumlah total suara 270 electoral college yang bisa memenangkan mereka untuk menjadi presiden Amerika Serikat selanjutnya. Sarah. Baik, terima kasih Virginia atas laporan langsung Anda dari Los Angeles, Amerika Serikat.